Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum ibadah kita mulai, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam waktu teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah di GKT Nazaret PI Aletheia kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sebagai lagu pembuka, mari kita pujikan PPR nomor 26, Rajakanlah Yesus. Kitab Matius 10 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Sebelum kita masuk ke dalam pengakuan dosa kita, biarlah kita memuji dengan hikmat dan menghayati akan kata-katanya. Mari kita pujikan PPR nomor 51, Bawalah Aku Dekat ke Salib. Salib.
dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari dengan senyap kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu pada hari ini. Kami mengakui akan segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan, baik perkataan, perbuatan, ataupun dalam pikiran kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Jika kami telah melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan hal-hal yang jahat, dan seringkali kami jatuh ke dalam dosa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sampaikan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus dan ikhlas sebagaimana dalam janji Allah dalam firman-Nya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Oleh sebab itu biarlah kita diperdamaikan dengan sesama dan kepada Tuhan serta turut bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana telah tertulis di dalam Yesaya 56 ayat yang ke-1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki dalam pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari kita pujikan PPR nomor 56, ada kuasa dalam darahnya. Akan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli bersama dengan umat kudus Allah sepanjang abad. Mari kita ikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki doa syafaat. Pertama-tama kita berdoa untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Yang kedua, kita berdoa juga untuk pergumulan hidup yang kita alami, baik itu sakit penyakit, ekonomi, keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Sebaiknya kita minta pertolongan Tuhan agar segala permasalahan yang kita hadapi dapat cepat terselesaikan. Yang ketiga, kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita supaya tetap diberikan keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun keadaannya. Yang keempat, kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini supaya dapat mengerti dan dipahami oleh kita semua. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas penyertaan, pemeliharaan, dan kesempatan yang memberikan kami pada hari ini, di mana Tuhan selalu membimbing dan menuntun kami supaya kami melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang mengalami pergumulan hidup, mungkin pergumulan hidup dalam sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, dan lain sebagainya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. Biarlah Tuhan sendiri yang turut ikut campur tangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Kau berikan para pemimpin dan seluruh jajarannya untuk menjadi orang yang mau mengemban tugas dan tanggung jawab yang baik. Kiranya berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah Kau berikan kami, bangsa dan negara kami, kenyamanan, keamanan, hingga kami dapat hidup damai sejahtera di bumi Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan agar dapat dimengerti dan dapat dilakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan pada hari ini, mari kita pujikan SNR nomor 5, Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti lemah lembut.
Shalom rekan-rekan dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Untuk itu, saja kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami yang hari ini akan belajar firman Tuhan. Bukakan hati, pikiran, dan telinga kami agar kami mendengarkan dengan baik, memahami dengan baik, terlebih hati kami dikuatkan dan dimampukan menjalankan firman ini dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah jika ada kami yang hari-hari ini merasa takut Tuhan karena iman yang kami pegang, atau merasa terancam karena nama Kristus yang kami bawa dalam hidup kami. Kiranya firman hari ini menjadi pengharapan dan kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pernahkah kalian mendengar suatu istilah bernama Schadenfreude? Schadenfreude ini adalah istilah berasal dari bahasa Jerman yang secara literal berarti sakit bahagia. Schadenfreude, sakit bahagia. Nah, secara sederhana, emosi Schadenfreude ini adalah istilah yang dipakai tentang suatu perasaan. Perasaan senang yang muncul akibat kita melihat orang lain mengalami kesusahan. Jadi Schadenfreude ini adalah emosi yang muncul ketika kita merasa senang saat melihat orang lain itu kesulitan. Nah, teman-teman, pernah nggak kalian happy karena orang lain mengalami kesulitan? Nah, mungkin terdengar agak jahat gitu ya, bagaimana bisa ada orang yang senang karena orang lain menderita. Tapi sadar tidak sadar, seringkali itu terjadi dalam hidup kita. Seringkali Schadenfreude ini ada di dalam hati kita. Contohnya apa? Contohnya kalau kita nonton video orang kepleset, terus kita merasa terhibur, lalu kita tertawa, kita merasa lucu dan kita tertawa. Nah, kita kan melihat dia dalam kesulitan, dalam penderitaan, tapi kita tertawa. Atau bisa jadi kalau ada pribadi yang kita tuh sebenarnya kayak gak terlalu senang gitu ya, mungkin artis, atau mungkin selebgram, atau mungkin politikus gitu ya, orang yang pribadi yang kita tidak terlalu senang, kemudian misalnya dia tuh kena kasus ya, kita tahu dia bisa masuk penjara atau dan lain sebagainya, lalu kita ngerasa senang, kita ngerasa puas. Nah, inilah Schadenfreude itu yang ada dalam hidup kita. Nah, teman-teman, ternyata kita bisa merasa senang atau bahagia ketika orang lain itu mengalami kesulitan, dan kita bisa ada perasaan happy gitu ya. Namun yang Lause temukan sangat sedikit atau bahkan rasanya mustahil ya. Ada orang yang bahagia kalau dirinya sendiri yang tertimpa kesulitan. Kalau kita lihat orang lain sulit, ada chance, ada kesempatan untuk kita bisa rasa happy. Tapi kalau kita sendiri yang mengalami kesulitan atau kita sendiri yang mengalami penderitaan, apakah kita bisa merasa senang? Rasanya sedikit kali orang ya yang bisa seperti itu, atau mungkin tidak ada orang yang seperti itu. Tetapi hari ini kita akan belajar ucapan bahagia yang terakhir, yang ke-8 yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus berkata, berbahagia. Kalau yang pertama-tama kita sudah belajar tentang bahagia orang yang miskin di hadapan Allah, bahagia ini, bahagia itu gitu ya. Nah, hari ini kita belajar Tuhan Yesus berkata, bahagia orang yang menderita. Bahagia orang yang menderita. Berbahagialah orang yang menderita. Loh, kenapa bisa teman-teman? Apakah ini yang Tuhan Yesus ajarkan ini adalah Schadenfreude itu tadi? Ketika kita lihat orang lain menderita kita senang? Ternyata enggak, teman-teman. Justru penderitaan ini menimpa kita. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagia kalau kamu mengalami penderitaan itu. Kenapa bisa, teman-teman? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Langsung aja kita membuka bagian dari Matius pasal yang ke-5. Matius pasalnya yang ke-5, ayat 10 sampai 12. Matius pasal 5, ayat 10 sampai 12. Teman-teman bisa buka Alkitab atau bisa baca ayat yang ada di layar ya. Matius 5, ayat 10 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga.
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar ucapan berbahagia yang ke-8. Ucapan bahagia yang ke-8 atau yang terakhir ini ditujukan untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengalami penderitaan. Di ayat 10 dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya. Kemudian di ayat 11 dikatakan berbahagialah kamu yang apa? Dicela dan dianiaya dan bahkan difitnahkan segala yang jahat. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu. Teman-teman, ada perubahan karakteristik. Kalau kita sudah belajar ucapan bahagia 1 sampai yang ke-7, itu semua orang-orang yang disebut berbahagia itu adalah suatu yang bersifat aktif. Misalnya nih ya, yang pertama, berbahagialah orang yang miskin, merasa miskin. Jadi miskin itu datang dari dirinya sendiri, gitu ya, merasa miskin. Atau orang yang berduka cita, jadi tindakan duka cita itu datang dari orang itu, dikatakan dia akan berbahagia. Atau yang lainnya, orang yang merasa lapar dan haus akan kebenaran. Jadi tindakan lapar dan haus itu datang dari dirinya, bukan datang dari orang lain. Nah, orang-orang ini disebut berbahagia. Jadi pada yang bagian pertama sampai 7 itu bersifat aktif gitu ya. Tetapi di ayat yang ke-8 ini bersifat pasif. Dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagialah orang yang dianiaya. Kemudian ayat 11, dianiaya dan dianiaya dan difitnahkan, dicela gitu ya. Jadi ini suatu tindakan pasif. Artinya apa? Artinya penganiayaan atau celaan atau fitnahan itu datangnya dari pihak luar dan datang kepada kita. Jadi kita sebagai dalam tanda kutip korban gitu ya. Nah, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu itu mengalami penderitaan berupa penganiayaan, dicela, difitnah dan lain sebagainya, itu Tuhan Yesus katakan bahwa kamu itu disebut berbahagia. Penderitaan yang Tuhan Yesus maksud ini berarti apa? Penderitaan yang Tuhan Yesus maksud ialah penderitaan yang datangnya bukan dari diri kita sendiri. Ya, perhatikan, karena ini bersifat pasif, artinya penderitaan itu datang dari pihak luar kepada kita. Jadi penderitaan yang bukan karena diri kita. Teman-teman, kita menjadi korban dari penderitaan dan ada pihak lain yang menyebabkan penderitaan itu. Contoh ya, misalnya kita ngebut-ngebutan di jalan, kita bawa motor terus kita ngebut-ngebutan di jalan, lalu jadilah kecelakaan gitu ya. Nah, kita tentu merasa menderita ya, entah mungkin kita nanti masuk kantor polisi atau kita ke rumah sakit atau kita cedera, itu kan kita merasa menderita. Lalu kita ingat ayat ini, kita bilang, oh Tuhan Yesus bilang berbahagia yang menderita. Saya sekarang lagi menderita nih karena kecelakaan. Teman-teman, penderitaan yang Tuhan Yesus katakan itu tidak seperti itu. Bukan penderitaan yang datang dari kesalahan atau kebodohan kita, gitu ya. Atau misalnya nih, kita pergaulan bebas, gitu ya. Kita pergaulan bebas, kita pacaran sembarangan, terus kita seks di luar nikah, dan perempuan hamil, gitu ya. Kemudian kita merasa sangat menderita, tanggungannya sangat berat, dan kita mengingat ayat ini. Ayat ini berkata, oh Tuhan Yesus berkata berbahagia kalau aku menderita. Nah teman-teman, jangan salah artikan, bukan penderitaan seperti itu yang Tuhan Yesus katakan. Penderitaan yang Tuhan Yesus katakan ini penderitaan yang datangnya dari pihak luar, bukan karena kebodohan atau tindakan dari kesalahan kita. Karena ya kata yang digunakan itu bersifat pasif. Teman-teman, lalu kita berpikir, oh saya juga menderita karena orang lain gitu ya. Apa? Saya itu di sekolah suka dibully sama teman-teman saya, maka saya menderita. Dan Tuhan Yesus berkata, oh berarti saya lebih berbahagia dari teman-teman yang membuli gitu ya. Atau saya dijauhi oleh sahabat saya dimusuhi oleh teman saya gitu ya. Saya diselingkuhi sama pacar saya, makanya saya menderita. Berarti saya berbahagia. Apakah seperti itu teman-teman? Ternyata tidak juga.
Memang penderitaan ini datang dari pihak luar kepada kita, tetapi bukan itu yang Tuhan Yesus maksud di ayat ini. Apa yang Tuhan Yesus maksud? Lalu penderitaan seperti apa yang Tuhan Yesus maksudkan? Kita lihat ayat yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab apa? Sebab kebenaran. Lalu di ayat 11 Tuhan Yesus berkata apa? Berbahagialah jika karena apa? Karena aku. Siapa aku di sini? Aku di sini adalah Kristus. Berbahagia jika oleh sebab Kristus kamu dicela, kamu dianiaya, dan kamu difitnahkan segala yang jahat. Teman-teman, ada suatu pengulangan sebagai penekanan di kedua ayat ini. Di ayat 10 digunakan kata oleh sebab kebenaran atau oleh karena kebenaran maka kita dianiaya. Lalu di ayat 11 digunakan oleh sebab aku, oleh sebab Kristus makanya kita dianiaya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa penderitaan yang Tuhan Yesus maksudkan ialah penderitaan yang disebabkan oleh karena apa? Bukan karena pacarmu selingkuh, bukan karena kamu balap-balapan sembarangan, bukan karena kamu hamil di luar nikah. Tapi penderitaan yang terjadi karena apa? Karena kebenaran atau karena nama Kristus di dalam hidup kita. Penderitaan yang Tuhan Yesus katakan itu adalah ketika orang percaya dicela, orang percaya dianiaya, orang percaya menerima fitnahan karena apa? Karena nama Kristus, karena kebenaran. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, maka di sini kita menemukan fakta bahwa apa? Ternyata hidup di dalam kebenaran atau hidup dengan nama Kristus di dunia ini berpotensi membawa kita kepada suatu penderitaan. Ketika kita hidup dengan yang namanya kebenaran, ketika kita hidup dengan nama Kristus di dalam hidup kita, itu berpotensi membawa kita kepada yang disebut penderitaan. Kita bisa dicela, kita bisa mengalami penganiayaan, bahkan kita bisa difitnah akan hal-hal yang jahat sekalipun. Karena apa? Karena nama Kristus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu, memikul salib dan mengikut aku. Memikul salib berbicara tentang penderitaan yang akan kita tanggung, penderitaan yang murid-murid Kristus akan tanggung. Di dalam Yohanes 15 ayat 20, Tuhan Yesus berkata apa? Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Ini kata Tuhan Yesus. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah akan lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, Tuhan Yesus berkata, telah menganiaya Yesus, maka mereka juga akan menganiaya kamu. Inilah kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata apa? Seorang hamba gak akan lebih dari tuannya. Kita hari ini tidak akan lebih dari Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Tuhan Yesus, dia dianiaya, dia mengalami penderitaan. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Kamu juga akan mengalami penderitaan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus juga akan menghadapi penderitaan. Penderitaan yang Tuhan Yesus alami bukan karena apa-apa, teman-teman. Bukan karena Tuhan Yesus nakal, iseng-iseng kemudian dia dihukum dan dia menderita. Bukan karena ada orang yang tidak tanpa alasan membenci dia. Tetapi penderitaan yang Tuhan Yesus alami itu karena satu, yaitu karena kebenaran itu sendiri. Nah, teman-teman dikasihi Tuhan, seperti inilah yang Tuhan Yesus katakan berbahagia. Tuhan Yesus berkata yang berbahagia adalah orang yang menderita karena kebenaran, orang yang dicela karena nama Kristus, orang yang difitnah, yang diolok-olok, yang diejek-ejek karena kita membawa nama Kristus dalam hidup kita. Teman-teman dikasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran ternyata pasti membawa kita kepada penderitaan.
Tuhan Yesus memegang teguh kebenaran dan ia dianiaya. Kita mengingat para rasul, pengikut Tuhan Yesus. Mereka memegang teguh kebenaran, memegang teguh nama Kristus, Injil. Mereka juga mati secara martir. Gereja mula-mula atau orang Kristen mula-mula menghidupi kebenaran, menghidupi Kristus di dalam hidup mereka. Maka mereka juga mengalami penganiayaan. Mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Mereka mati dengan cara yang tidak manusiawi. Ada yang dijadikan obor sebagai penerang pada masa Romawi. Kalau kita mengingat kisah-kisah dari para rasul dan kita mengetahui kisah mereka, kita akan melihat bagaimana mereka berpegang teguh pada kebenaran dan bahkan nyawa pun mereka serahkan. Tapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau selihat kehidupan kita hari ini, kita hidup di dunia yang semakin modern, ya kan? Dunia yang modern itu salah satu karakteristiknya adalah orang-orang yang semakin individualis. Orang-orang yang lebih memikirkan dirinya sendiri ketimbang memikirkan orang lain. Hidupku ya hidupku, hidupmu ya hidupmu. Kepercayaanku ya kepercayaanku, kepercayaanmu ya kepercayaanmu. Agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Hari-hari ini kita melihat orang-orang di dunia modern itu lebih individualis. Walaupun mungkin kita melihat beberapa negara yang pemerintahannya komunis seperti China, Korea Utara, Laos gitu ya. Negara-negara ini memang komunis dan kalau kita mendengar kisah banyak orang Kristen yang teraniaya di sana. Tetapi hal ini berbeda kalau kita lihat hidup kita, realita kita hari ini. Berbeda dengan orang-orang zaman dahulu. Orang pada masa kekristenan mula-mula itu hidup dengan satu kepemimpinan, bisa raja, bisa kaisar. Nah, kaisar ini memerintah secara keseluruhan hidup rakyatnya. Jadi bahkan kepercayaannya pun bisa dicampur tangan gitu ya, ikut campur gitu kaisarnya. Maka kita akan melihat dan mendengar banyak kisah nyata bagaimana orang Kristen mula-mula itu dibunuh karena nama Kristus. Bagaimana mereka dianiaya, bagaimana mereka diadu dengan hewan buas di tengah-tengah kolosium gitu ya, karena nama Kristus. Tetapi bagaimana dengan hidup di zaman modern hari ini? Kita hidup dengan kehidupan yang lebih bebas. Kita sebut demokrasi lah. Kita mau hidup seperti apa boleh. Kita lebih individualis. Kita mau percaya ini boleh, percaya itu boleh. Orang-orang lebih pikir, ya udah terserah kamu mau kayak apa, yang penting aku hidup dengan hidupku sendiri. Jadi apakah firman Tuhan ini sudah tidak relevan dengan kehidupan kita hari ini? Apakah firman Tuhan tentang penderitaan akan nama Kristus sudah tidak relevan bagi orang-orang di zaman modern? Tentu tidak, teman-teman. Penderitaan itu pasti mengikuti kehidupan orang-orang percaya. Hanya dia berubah wujud, hanya dia berubah bentuknya. Kalau orang-orang zaman dulu mereka disalib terbalik, mereka dibunuh di kursi listrik, mereka dibunuh di kursi yang panas gitu ya, kursi panas, bukan kursi panas dapat 1 M ya teman-teman, kursi panas yang literally panas gitu, mereka mati di situ. Mereka disalib terbalik, mereka dibakar, mereka dihadapkan dengan hewan ganas, mereka mati dicabik-cabik oleh singa yang kelaparan. Itu ada di orang Kristen mula-mula. Tapi hari ini rasanya jarang kita mendengar hal itu. Tapi kalaupun ada dari kita yang mengalami penderitaan karena iman, firman Tuhan berkata, kamu berbahagia. Jika kita menghidupi kebenaran, maka cepat atau lambat hidup dalam kebenaran akan membawa kita kepada penderitaan. Perhatikan, jika kita menghidupi kebenaran atau kita memegang nama Kristus di dalam hidup kita, maka cepat atau lambat hidup kita akan dibawa kepada penderitaan. Loh, kenapa bisa?
Bukankah ikut Yesus itu banyak mujizat? Bukankah ikut Yesus itu banyak berkat? Bukankah ikut Yesus itu kalau kasih 10 dibalikan 300%, dibalikan 500? Kalau ikut Yesus itu yang sakit langsung sembuh. Kalau ikut Yesus tidak ada kemiskinan dan sakit penyakit. Firman Tuhan berkata, kalau kamu membawa nama Kristus, kalau kamu hidup dalam kebenaran, justru kamu akan digiring kepada penderitaan. Kenapa teman-teman yang dikasihi Tuhan? Sebab kita hidup di dunia yang berjalan dalam arus yang berbalik dengan firman Tuhan. Kita hidup di dunia yang hari ini mulai bergerak melawan dari apa yang Alkitab katakan. Mulai melawan dari apa yang Yesus katakan. Mulai semakin jauh dari apa yang firman Tuhan tegaskan. Mulai semakin jauh dari apa yang kebenaran tetapkan di dalam firman-Nya. Maka lambat laun kita akan semakin menderita. Kalau hari ini kita berkata kita orang Kristen, pengikut Kristus, kita hidup dalam kebenaran, tapi kamu belum pernah menderita, coba kita cek lagi hidup kita, apakah sudah sungguh kita hidup dalam kebenaran? Atau kita termasuk kaum yang kompromis, kaum yang kompromi dengan apa yang dunia ini katakan. Teman-teman, suatu hari Lose melihat sebuah video di mana ada sekumpulan orang-orang India itu sedang berkumpul makan. Nah, menariknya teman-teman, cara makan mereka itu sangat berbeda. Jadi orang-orang ini berkumpul di suatu tempat, kemudian mereka tuh punya nasi yang kayak baskom gede-gede gitu ya, ditumpahkan gitu ya, ditumpahkan ke lantai gitu. Kemudian nasinya itu ditambahkan lagi, tumpahkan. Kemudian lauknya datang, lauknya langsung ditumpahkan lagi di atas nasi, ditumpahkan, campur gitu. Nah, kemudian mereka mencampur makanan itu dengan tangan, tapi bukan tangan satu orang, tangan mungkin 5-7 orang gitu ya. Mereka campur gitu ya makanan itu ya, yang ada di bawah itu. Nah, kemudian dari situ baru mereka ambil ke piring, baru mereka makan. Teman-teman, ketika lo lihat itu gitu ya, lo berpikir, kalau saya di situ dan saya diajak makan sama mereka, pasti saya sangat merasa menderita gitu ya. Kenapa? Saya nggak biasa makan dengan cara seperti itu. Bagaimana mungkin makanan nasi gitu ya, nasi ditaruh, ditumpahkan, kemudian lauknya dicampur sama tangan banyak orang, kemudian baru dari situ kita tuh makan gitu. Kalau teman-teman di situ mau ikut makan nggak ya? Nah, lo merasa nggak mungkin lo semua makan. Kenapa? Karena itu tidak sama dengan apa yang lo lakukan gitu ya. Kalau lo makan ya udah piring, taruh nasi, lauk di pinggirnya, pakai sendok atau pakai tangan ya tangan lo saja gitu ya, nggak usah pakai tangan orang lain gitu ya. Berada di lingkungan yang berbeda tentu membuat kita bisa jadi menderita. Teman-teman, dunia yang kita hidupi hari ini, tempat kita hidup hari ini, lingkungan tempat kita ada hari ini, itu cenderung berjalan melawan dengan kebenaran firman Tuhan. Dunia itu berpusat pada manusia. Dunia berpusat pada manusia. Apa yang menyenangkan hati manusia, apa yang menghibur hati manusia, apa yang memuaskan untuk manusia, itu yang dikerjakan oleh dunia. Dunia mulai bebas teman-teman. LGBT, seks sebelum nikah, pornografi, drugs, rokok, minuman keras, bebas. Kamu boleh, kalau kamu senang lakukan itu. Tetapi tidak demikian dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bergerak arusnya berbeda. Dunia arusnya berbeda. Kalau kita punya prinsip kebenaran dan kita hidup di lingkungan yang tidak benar, tentu kita akan menderita. Sama seperti tadi ya, ketika lo lihat video orang India makan, kalau lo ada di tengah-tengah situ, itu pasti lo menderita gitu ya. Mau makan nggak mungkin, karena itu nggak bisa lo makan dengan cara itu. Sama ketika kita di dunia, kalau kita sungguh jalanin firman Tuhan, kalau kita sungguh jalanin hidup yang kudus, kalau kita sungguh jalani hidup
yang jauhi dosa. Kalau kita sungguh memegang nama Kristus dan kita hidup di dunia yang bergerak menjauh dari kebenaran, maka kita akan menderita sekali, teman-teman. Kita akan menjalani hidup yang berbeda. Maka tidak jarang banyak orang Kristen yang akan dikucilkan, ditolak oleh dunia, dianggap aneh oleh dunia ini. Tetapi teman-teman, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu menderita di situ, kamu menderita karena kamu mempertahankan hidup yang benar. Kalau kamu menderita karena kamu mempertahankan nama Kristus di dalam hidupmu, Tuhan Yesus berkata, kamu berbahagia. Kamulah yang berbahagia. Ketika kita di sekolah, teman-teman kita terbiasa dengan tidak jujur, contek, ya, membohongi guru, bersikap kurang ajar terhadap guru, gitu ya. Tapi Alkitab berkata apa? Harus jujur, harus sopan terhadap yang lebih tua. Tapi lingkungan kita berbeda 180 derajat. Disitulah kita harus bertahan, dan seringkali itu membuat kita menderita, teman-teman. Ketika kita kerja, ada orang yang tidak jujur, ada korupsi, ada orang-orang yang berlaku semena-mena, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kita dituntut untuk menjadi orang-orang Kristen yang bertanggung jawab. Orang-orang Kristen yang bekerja dengan jujur. Ketika lingkungan kita tidak jujur, maka pasti kita akan menderita. Di dalam pertemanan, semua lingkungan kita omongannya kasar, ngomongnya kotor, yang mereka lihat pornografi, yang mereka konsumsi rokok, minuman keras. Kalau kita bertahan pada kebenaran, kita pasti menderita berada di lingkungan seperti itu. Ketika kita pacaran, pacar kita minta yang lebih, yang seharusnya belum, seks yang bebas, gaya pacaran yang tidak sehat, atau pacar yang tidak seiman. Atau ketika pacar kita meminta kita lebih mengutamakan dia daripada Tuhan. Kalau kita mau bertahan pada kebenaran, maka pasti kita akan menderita di situ. Karena itu sesuatu yang berbeda dari firman Tuhan. Tetapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa sungguh bertahan di dalam kebenaran, kalau kita tetap tekun mengikuti kebenaran, kalau kita tetap tekun hidup demi nama Kristus, walaupun kita menderita di dunia ini, Tuhan Yesus berkata apa? Justru kita berbahagia. Kalau karena nama Kristus kamu dihina oleh temanmu, kalau karena nama Kristus pacarmu meninggalkan kamu, kalau karena nama Kristus kamu tidak punya teman lagi, kita menderita. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kita berbahagia. Kita berbahagia. Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-10 bagian B, bagi orang-orang yang menderita di dalam kebenaran dan di dalam nama Kristus, dikatakan merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Teman-teman, ucapan berbahagia yang ke-8 ini adalah ucapan berbahagia yang terakhir. Dan kalau kita melihat janji di ayat 10b, itu sama dengan yang dicatat pada ucapan bahagia pertama di ayat 3b. Merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini disebut pembukaan dan penutup itu sama, itu sebagai suatu pengikat gitu ya, dari satu kesatuan ucapan berbahagia ini. Bahwa janji yang paling utama adalah apa? Adalah kita akan memperoleh surga yang kekal. Kita mempunyai kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata di ayat ke-12, bersukacita dan bergembiralah. Kalau di ayat 10 dan 11 Tuhan Yesus berkata berbahagialah dan berbahagialah. Di ayat 12 Tuhan Yesus kasih penekanan yang lebih, bersukacita dan bergembiralah.
karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Upah kita besar di mana? Di sorga, di tempat yang lebih kekal. Upah kita besar di sorga bersama dengan Tuhan. Bukan di dunia ini, bukan di tempat yang sementara ini, tetapi di dalam kehidupan kekal, hidup yang lebih panjang, hidup yang selama-lamanya. Di sana kita akan lebih mendapatkan upah yang lebih. Teman-teman dikasih Tuhan, hidup dalam kebenaran dapat membawa kita kepada penderitaan. Ya, sebab dunia kita hari ini hidup terus-menerus bergerak melawan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak hal-hal yang membuat kita rasanya susah mau setia pada firman Tuhan. Kalau kita mau setia melakukan firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kita berbahagia. Jika kita bertahan di dunia yang sementara ini, kita akan mendapat warisan dan upah di dunia yang kekal nantinya, di kehidupan yang kekal nantinya. Kalau di kehidupan yang sementara ini kita bertahan dalam penderitaan karena nama Kristus, maka di kehidupan yang kekal kita akan menerima upah. Sebagai penutup, Lose mengajak kita membaca bagian firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat 16. Rasul Petrus pernah menuliskan demikian kepada orang-orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya, pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Kita berbahagia. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalau hari ini kita menderita, tapi karena kita mencuri, berbuat kejahatan, malulah kamu. Tetapi kalau hari ini kita menderita karena iman, karena nama Kristus, berbahagialah kamu, karena ada upah yang Tuhan janjikan, kehidupan kekal di surga, hidup yang lebih mulia dari apa yang ada di dunia hari ini. Biarlah sebagai remaja-remaja Kristen kita kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah gantikan Dia dengan hal-hal duniawi yang fana, yang sebentar, yang tidak akan sampai kekekalan. Biarlah kita tetap berpegang pada kebenaran Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami disadarkan bahwa kalau kami setia mengikut Engkau, akan ada potensi kami menderita dalam hidup kami. Sebab dunia tempat kami hidup hari ini berlawanan dengan kebenaran firman-Mu. Kalau kami terus berpegang pada kebenaran-Mu, sungguh Tuhan tidak mudah untuk hidup di dunia hari ini. Tapi Tuhan, kuatkanlah kami anak-anak. Kuatkanlah setiap anak-anak remaja yang telah mendengar firman Tuhan ini. Biarlah dalam hati setiap kami terus mengingat bahwa kami mau setia mengikut Tuhan, setia di dalam kebenaran walaupun kami dihina dan diejek, setia di dalam nama Kristus walaupun kami mendapat fitnahan yang jahat, karena kami berbahagia
di dalam kekekalan nantinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, kami mohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan perbuatan dan dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dilakukan nomor 1 yaitu transfer melalui bendahara gereja atas nama Cynthia Wangsawinata, rekening yang tertera di slide. Yang kedua, bisa dikumpulkan di rumah. Suatu saat dapat kita berikan langsung kepada gereja waktu ibadah kembali normal. Yang ketiga, dapat diberikan di kantor sekretariat gereja pusat dari jam kerja Senin sampai Sabtu, dari mulai pukul 9 sampai pukul 4 sore dengan keterangan persembahan dari Aletheia. Mari bersama kita pujikan PPR kita nomor 100, Semua Bagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada hari ini kami dapat memberikan sebagian dari apa yang telah Kau berikan pada kami. Berkatilah akan persembahan ini, kiranya dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh hambanya dan Amin Song. Teman-teman, mari lanjutkan kehidupan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai
sejahtera, serta menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran, membawa nama Kristus di tengah-tengah dunia ini, dari sekarang sampai Ia datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk dan silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.